gue tuh sering kayak ngerasa malah jadi emosi gitu loh. Kalau kayak ada yang ganggu. Gitu. Kayak nggak tahu kenapa emang hawanya tuh kayak malah kesel gitu loh. Udah akhirnya tiba-tiba lewat tuh kuburan yang dekat Katulampa itu. Lewat kuburan, di situ dia agak teriak gitu loh, ambil istighfar terus baca ayat kursi. Gue bilang kenapa? Itu kuburan. Ngomongnya gitu doang. Terus habis itu emang ada kayak balai. Gue sih ngeliatnya balai cuman gelap. Tiba-tiba nggak lama dari itu gue lagi jalan. Ini sih yang agak aneh om. Menurut gue balik lagi ya. Ini menurut gue agak aneh. Jadi ada papan triplek putih, kiri ada 2 biji gitulah. Ini yang agak anehnya, ditulis dong. Awas kanan kiri jurang. Belum serem kan? Yang lebih gue keselnya apaan? Dia ya di pas saat gue pertama kali lihat dia nulisnya sih pakai cat merah. Tapi nulisnya begitu. Hujan-hujan gitu. Kebayang enggak? Ngalir. Darah. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Tersesat karena setan keder, scene 2 take 2 roll 2N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi dengan gua Bang Ipul yang host selalu jadi bulan-bulanan makhluk astral dan rekan gua Bang Ipai yang katanya sok pemberani dalam podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Ketemu lagi malam ini. Apa pembahasan kita? Nah, narasumber kita kali ini punya pengalaman mistis nih. Dia seperti dikerjain lah sama makhluk astral, sama hantu dikerjain, dan ya antara serem dan pokoknya menarik lah ceritanya ya. Katanya dibikin keder. Itu dia. Pokoknya untuk cerita lebih jelasnya, lebih lengkapnya kita sambut saja langsung ya, nggak usah lama-lama lah. Oke. Ya, kita sambut Bang Rifki. Halo. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik Bang. Makasih udah datang, Sama-sama. udah mampir di Mampir. podcast kita. Podcast Lihat kanan kiri. Iya, podcast kecil kita Bang. Ya kan? Di kamar kita, Iya, channel kecil lah, masih kecil ini Bang. di rumah kita. Iya. Di mana ya? Nah, pengalamannya gimana tuh Bang? Untuk pengalaman mistisnya tuh yang dikerjain sama setan lah. Ya, perkenalan saya Rifki. Ya. Sedikit mau cerita yang mungkin kadang nih kalau diceritain, ini sih berdasarkan pengalaman pribadi nih. Iya. Jadi intinya kayak ketulah gitulah. Sebelumnya mungkin sedikit gue cerita dulu kali ya. Iya, boleh. Sebelum kena tulah ini nih. Jadi tuh emang nggak tahu kebetulan apa gimana lah. Beberapa bulan kebelakangan tuh lagi sama teman-teman seneng kayak dengerin cerita-cerita kayak tentang tersesat atau tentang orang-orang yang lagi hiking nih. Terus kesasar atau dibikin keder lah bahasanya ya. Nah, itu tuh kayak masa iya sih udah berapa kali dengerin ceritanya, terus ada itu teman kebetulan juga ada yang sempet ngerasain kayak keder gitu juga, cuman kayak di hati tuh Masa iya sih. Sedikit maksudnya sedikit Nggak gambaran. percaya, nggak percaya. Emang basicnya gue tuh orangnya konyol. Jadi konyolnya dalam artian tuh emang buat lucu-lucuan aja dan suka bercanda yang kayak jumawa gitu loh. Cuman buat fun-funan aja. Cuman karena terlalu sering jadi habit kan. Nah, terus habis itu ya kayak sedikit nantang lah. Suka nantang. Nah, terus basicnya lagi nih mau ceritain, sebenarnya gue tuh montir. Montir bengkel motor. Bang. Tapi dominan yang suka ya namanya remaja, balap liar. Suka balap liar. Jadi apa sih? yang Dulu juga kita begitu. pasti paham lah, Om Ipul lah. Nah, jadi ya suka kita tuh kalau misalnya nyeting motor yang namanya kadang balapan tuh kita jam 12 saya masih belum malam lah buat kita kan. Nah, dari jam 12 terkadang juga sampai jam 2 pagi tuh suka nyeting motor. Kebetulan tempat yang menurut kita nggak mengganggu warga tuh di kuburan. Lokasinya bener-bener persis di kuburan.
Kebetulan lokasi deket sini nih. Ya. Nah, kita tuh sering banget ngeber motor yang bener-bener kayak nggak tahu diri. Oh, namanya nyari settingan maksimal gitu kan. Ngeber nggak tahu diri. Persis di kuburan. Walaupun terkadang yang orang kita ajak gitu, maksudnya teman-teman yang kita ajak lagi nyeting nih, suka ngerasa kayak ada yang nggak seneng, ada yang cuman kan ya balik lagi biasanya emang orangnya konyol ya. Si Rifki ini nih. Terus udah tuh apaan sih nggak ada, tapi emang terkadang suka kayak sekilas doang, tapi kan kalau dilihat langsung nggak ada ya tetap masih nggak percaya lah. Iya, maksudnya nggak terlalu percaya. Apaan sih? Iya, Emang ada apa kayak gitu maksudnya? Makin jadi dong, karena ngerasa tiap kali ditantangin nggak ada. Sampai pernah tuh, ini nge-spill cerita sebelumnya dulu ya. Pernah lagi ulang tahun ngebohongin teman, ada yang tawuran di depan, ditantangin nih, ayo dong ikut. Nah kebetulan si namanya Dimas, si Dimas ini ulang tahun. Jam 12 diajak lah ke depan pintu kuburan situ tuh yang deket sini. Nah pas Bokura. Udah tapi udah nyiapin oli bekas, tepung sama telur. Nyeplokin tuh. Pas nyeplokin pas dia datang kita ceplokin, pokoknya kerjain dia kayak umumnya lah orang-orang ulang tahun gitu kan. Tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak ada yang ngasih peringatan, maksudnya tiba-tiba tuh serentak kita hening yang tiba-tiba diem gitu ya. serentak nggak ada yang ngasih kode nggak ada apa, tapi barengan diem. Tiba-tiba ada kakek-kakek dong lewat. Nah kebetulan tuh ada mobil emang di situ parkir. Pas lihat kok nggak ada ya, halusinasi. Masih ngeyel juga. Makin-makinan tuh. Akhirnya baru nih masuk ke ceritanya nih. Ceritanya udah setahun yang lalu sih. Waktu Baru itu, dong berarti. Baru. ya masih belum terlalu lama lah ya. Iya. Karena ada rencana berempat nih, gua sama istri gua, temen gua sama istrinya. Kita ke puncak. Udah tuh ke puncak seharian dari pagi. Motoran. Oh iya, basicnya lagi. Sama motor nih, emang komedinya di teman-teman gua, sombong-sombongan motor. Jadi motor gua racing lah gitu kan. Lagi motor enak sekarang tuh. Udah tuh sombong-sombongan dah. Biasa emang ugal-ugalan intinya, terus udah tuh sampai puncak udah selesai, udah masuk sekitar jam 4. Terakhir tuh dari apa yang di apa sih yang di puncak itu tuh? Yang biasanya Gunung Mas, Taman Safari. Ya, Taman Safari. Dari Taman Safari tuh. Udah selesai dari Taman Safari sekitar jam 4 mungkin. Cuman kondisinya kayak sayang banget gak sih jam 4 kita udah pulang gitu kan. Kemana ya? Oh itu menuju turun dulu. Dari Taman Safari mau arah balik tapi nggak mau langsung pulang. Kita ini aja lah nyari tempat nongkrong gitu. Nah pas lagi di parkiran tuh emang udah gerimis. Udah gerimis. Akhirnya kita ke kafe A lah tuh. Ada kafe di Kebun Jati sana. Yaudah boleh lah kata si temen nih. Nah emang temen gue namanya Adit juga nih kebetulan. Si Adit ini emang suka nyebelin orangnya nih kebetulan. Dia bilang ayo, terus nanya lu yakin hujan, tempatnya soal outdoor si kafenya. Nggak apa-apa udah. Oh ya udah. Kira turun cuman kondisinya ternyata pas lagi udah setengah jalan hujannya deras banget, lebat banget om. Terus akhirnya udah melipir pakai jas hujan segala macem. Tapi pas selama perjalanan turun tuh kita ya biasa lah beli talas Bogor segala macam kan, oleh-oleh. Betul. Motor penuh tuh di dek, penuh. Udah pakai jas hujan turun. Tiba-tiba si temen gue yang kampret ini nih jauh banget nggak tahu diri udah pakai ninggalin teman gitu kan. Pokoknya jauh. Kemana? Terus akhirnya nelpon. Gue udah di bawah yang ini loh, yang kalau misalnya apa sih namanya bukan gadok apa ya, yang kalau lurus tuh masuk tol kita yang kiri, kalau naik motor gadok ya. Nah di situ dia bilang oke. Ketemu di situ ngebut sampai sana. Itu udah mau maghrib sih emang, tapi belum jam 6. Seingat gue tuh belum jam 6. Gak ada lagi nih si kampret. Sedangkan gue belum pernah tuh ke Kebun Jati, jalannya lewat mana gue nggak tahu sama sekali. Gue udah liat map, nggak tahu, disuruh lewat gang. Udah akhirnya udah pakai map aja dan nelfon lagi si ojek. Lu di mana? Gue udah jalan lagi, soalnya kalau nunggu di situ kuyup. Yang ada di otak gue, lah kan pakai jas hujan gimana kuyup? Apa dia nggak ngerti teknologi jas hujan biar nggak kuyup? Nah tuh. Akhirnya gue sebel kan, ya udahlah ketemuan di sana aja. Itu masih pikirannya masih sama dong, karena dia udah nyetujuin di atas hujan tetap mau ke kafe Kebun Jati ini. Ya udah ke sana, ya tujuan gue tetap ke sana. Nah itu pas nanti deh, itu nanti lagi tuh.
Akhirnya ya udah gue pakai maps, hujan deras banget tuh. Bangetnya tuh bener-bener yang parah om. Iya. Deras yang parah. kelihatan lah. Sempat kayak, tapi udah setengah jalan mau balik cuman, nah sedangkan gua masih mikirin temen nih, yang teman gua gak mikirin gua kenapa nih? Gua masih ketakutnya dia udah jalan duluan, udah deket sana kan. Ya udahlah, udah pakai map nih, suruh lewat gang. Oh ya udah oke. Itu dari yang tadi Gadok gua ke kiri lurus, terus habis itu tiba-tiba disuruh putar balik, gue lupa pokoknya ada kayak gang. Oh, mapnya ngarahin Suruh lewat gang. Oh ya. Gangnya itu masih apa ya, belum perkampungan banget tapi udah agak perkampungan gitulah gangnya. Cuman udah agak sepi, udah masuk lewat sana. Akhirnya cuman dari situ tuh emang kayak hati kok males ya gitu, gimana sih, kayak agak was-was. Ragu ya, ragu. Tapi antara gengsi mau bilang takut tapi nggak tahu kenapa tuh feeling itu tuh ada tuh mungkin. Soalnya sama bini apa sama bini nih kebetulan dia boncengan kan sama bini kan. Nah si istri ini nih orangnya penakut. Orangnya penakut dan ini nge-spill sedikit ya. Si istri ini nggak tahu kenapa kalau lagi sama dia suka ada emang hal-hal unik. Entah dia karena penakut apa gimana. Udah tuh akhirnya masuk yang gang tadi. Kalau nggak salah nih yang agak aneh dari gang itu, gue emang agak buta jalan situ ya. Entah kenapa bisa tiba-tiba gue ngerasa sih itu Katulampa. Katulampa. Pintu air. Apa gue yang salah apa emang bener dekat Katulampa dari Gadok? Kalau dari Gadok deket gak ke Katulampa? Soalnya gue belum pernah lewat situ. Kayaknya agak jauh deh Ki. Nah setahu gue jauh. Katulampa itu kan kalau kita dari Bogornya kan. Iya betul. Nah dari semenjak situ tuh emang udah ngerasa. Sebenarnya gue nggak tahu tuh kedernya tuh dari mana. Biasanya. Awal mula kedernya gitu. Cuman Tapi kan, feeling lu ke situ. nah istri gue tuh takut kegelapan, takut tempat yang ada yang pohon pisang lah, bambu, dia takut banget. Cuman gue masih yang kayak apaan sih lebay banget kayak gitu kan, masih kayak udah tenang aja kali, nggak inget lakinya anak motor, lihat dong motornya pelan banget buat touring gitu. emang konyol-konyolannya menurut versi gue lucu gitu loh. Di situ lo masih konyol dah tuh. Iya, emang konyolnya sampai akhir. Oh sampai. Konyolnya sampai akhir. Nah terus udah sebenarnya konyolnya gue itu untuk nutupin si takutnya si istri ini sih. Soalnya dia emang beneran setakut itu. Iya, dan udah gue kalau dari ingatan gue pas lagi ngerasain tuh dari masuk gang yang gue bilang nggak terlalu perkampungan, cuman agak aneh. Gue kayaknya pernah lewat Katulampa sebelumnya tuh, seinget gue jalannya nggak begitu gitu. Terus akhirnya udah masuk Katulampa. Nah dari Katulampa nih arahnya gue juga gak lupa sih. Pokoknya kata versi teman gue, emang jalan yang gue lewatin itu katanya angker. Cuman gue ya kan gue nggak tahu sama sekali. Gue orangnya jarang ke daerah situ soalnya. Terus ya udah akhirnya lewatin kuburan. Nah tapi di Katulampa tuh sempat muter-muter gitu lah. Ya ini yang mana sih, mapnya suka ngaco-ngaco gitu nih. Sedangkan gue tuh orang yang pengguna map banget. Jadi kalau dibilang gue salah karena gak ngikutin map, gue denial banget sih. Soalnya gue tuh bener-bener orang yang pengguna map banget karena buta jalan sih. Tapi gue kalau baca map hampir akurasinya sih nggak bersalah lah. Soalnya gue pakai holder gitu kan di motor, gue ngeliatin ngikutin. Nah terus akhirnya pokoknya yang jalan kata teman gue, kata dia, lu yang masuk ke situ, lu lewatin kuburan. Iya lewatin kuburan habis dari Katulampa. Itu emang serem. Nah sebelum gue masuk ke kuburan itu, nih istri gue udah nggak tahu tuh udah ketakutan. Berarti gue sampai gue tanya kedinginan. Dia mah ya bukan apa ngomong. Nah elah apaan sih setan gitu. Ya, kayak gitu tuh udah jumawa kayak gitu. Soalnya nggak tahu kenapa kok gue tuh sering kayak ngerasa malah jadi emosi gitu loh. Kalau kayak ada yang ganggu gitu. Nggak tahu kenapa emang hawanya tuh kayak malah kesel gitu loh. Udah akhirnya tiba-tiba lewat tuh kuburan yang dekat Katulampa itu. Lewat kuburan, di situ dia agak teriak gitu loh, ambil istighfar terus baca ayat kursi. Gue bilang kenapa? Itu kuburan. Ngomongnya gitu doang. Gue nggak tahu kan ya, kuburan ya udah gitu kan. Sedangkan gue yang tiap malam geber-geber di kuburan gitu kan. Makanya agak perdebatan. Lo nggak tahu lo laki lo sering geber-geber di kuburan. Iya ngomong gitu juga kan. Terus ngomong gitu juga. Ngomong gitu juga. Emang basic kekonyol ya. Terus udah tuh ada satu momen yang gue kesel kan, gue bilang setan gue bilangnya setan, gue bilang gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa gue jadi diem.
Terus habis itu ngomong lagi kan, tiap malam kuburan gue geber. Ya udah mulai pelan tuh nadanya. Jadi tuh udah agak rendah iya, gitu ya. cuman mikirnya kan gue dari puncak ada perbedaan suhu ya wajar lah. Jadi tuh nggak tahu kenapa om kayak kok aneh ya gitu. Beda auranya. Kayak ada yang nggak beres dah. Ini apa ya? Pokoknya jeda berapa detik abis gue ngomong setan gue bilangnya setan. Itu langsung auranya beda. Mungkin aura ya kali sebutnya. Aura itu kok beda ya. Udah yang gue nggak ngerti dari Katulampa ya gue nggak balik lagi gue nggak tahu ya. Kok gue masuk ke hutan? Tiba-tiba masuk ke hutan Masuk ke hutan om. Gak ada orang satupun ya, tapi di otak gue masih denialnya ya hujan deras siapa sih mau main jalan ya kan. Kalau rumah pun nggak ada pemukiman gitu nggak ada om, nggak ada. Udah blas hutan pohon-pohon gitu. Hutan itu bensin gue full tank baru ngisi pokoknya intinya. Dah. Untungnya full tank ya. Untungnya full tank. Ada tapinya nanti om. Nah udah tuh masuk. Kok nih mulai aneh nih gue bilang. Kok gelap banget. Balik lagi istri gue makin histeris kan. Udah sih tenang aja, takut gelap. Lihat nih lampu gua. Sambung lagi kan. Das. Tuh enaknya makanya lagi punya laki anak motor. Kalau lagi touring kayak gini nih. Tuh terang emang kebetulan kayak lampu tembak gitu lah motor gua. Terang. Dah ya yang di sisi lain sebenarnya di hati gua tuh ada kayak gua paling benci nih dikagetin. Sebenarnya tuh gua sok berani mungkin kali ya. Ada kayak gua paling benci nih kalau dikagetin, mendingan gua lihat langsung. Udah gua pakai lampu tembak terus. Itu yang emang radiusnya cukup dibilang sekali lagi gue mau jumawa. Radius lampu gue tuh jauh banget om, bener-bener emang gue peruntukan untuk touring. Jadi emang gue peruntukan untuk touring itu jauh banget jadi jarak pandangnya tuh sampai jauh gitu kan. Di sisi lain gue takut dikagetin, tapi di sisi lain gue tuh namanya di hutan om, jalannya itu udah mulai bebatuan. Tapi tetap basicnya jalan om. Bukan yang tanah nggak pernah dilewatin, yang kayak off road gitu bukan. Ini tuh yang kerikil-kerikil masih gitu. Makanya aspal hancur lah gitu ya. Iya, tapi gue takut tergelincir kan. Makanya di sisi lainnya ada dua tuh. Posisi masih hujan tuh. Deres banget om, nggak ada jedanya gue dikasih hujan tuh. Deresnya parah, beneran parah. Bener-bener yang nggak ada ntar habis gitu. Gak ada, reda sedikit pun enggak, gerimis pun enggak. Tuh full hujan deres, emang agak aneh. Cuman alhamdulillahnya kondisi badan tuh lagi fit banget loh. Akhirnya yaudah terusin aja dulu. Nah kebetulan gua agak takut HP jatuh, soalnya jalanannya kan yang tadi tuh agak goyang banget. Gua ambil lah itu handphone, tapi tetap jalan. Gua tuh pikiran gue yang ketiganya, gua takut begal. Oh iya itu. Soalnya gue nggak bawa apa-apa. Gue bilang ngeri juga sih nih kalau begal. Udahlah pokoknya ngerayap lah intinya bahasanya kalau itu pelan-pelan. Gue cabut nih handphone dari holder, gue suruh pegang istri gue. Tapi gue suruh naruh di sini karena gue tidak percaya dengan istri gue. Sempet nih, itu kemana? Lurus doang. Tapi gue curiga, kok gue denger nih, walaupun karena hujan deras, tapi sekilas namanya samping HP samping kuping gitu kan. Putar balik. Terus habis itu putar balik. Kok nggak beres ya? Gue ngeliat map, tapi gue tetap jalan. Kok gue muter-muter ya di map? Itu muter-muter. Namanya di hutan sinyal jelek. Balik lagi, udah jalanin terus. Karena sebelumnya tuh gue ngeliat gue zoom out dulu, gue kecilin. Itu titiknya dari gue terakhir pakai map, soalnya tinggal lurus doang. Jadinya gue pakai logika aja. Ini udah jalannya udah nggak bener, ya udah gue pokoknya ancernya kalau mau kiri sekali, jangan kiri 2 kali ntar ketemu lagi. Pokoknya kiri atau kanan, kayak gitulah kalau nggak bisa. Jangan sampai kiri 2 kali, karena di situ udah mulai firasat kayak apa gue ketulah. tapi tetap ya denial. Tapi tetap lo maksudnya nenangin istri lah, lo nggak kayak gitu kan. Sebenarnya ada poinnya tuh yang gue malas istri gue takut gitu loh, karena ya udah makanya gue makin sok berani, makin gue jumawain lah. Karena terkadang cara itu berhasil, jadinya gue pakai terus gitu loh. Jadi kalau nonton maaf ya. Udah nih, terus akhirnya udah jalan. Akhirnya tuh ada sempet kayak pemukiman, tapi kayak terpencil gitu. Dari sekian lama, tapi di situ gue udah mulai curiga. Kok bensin motor gue hilang 3 batang ya? Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba. Waduh. Sedangkan tadinya full. Nah gue orangnya cukup kritis om. Dimana yang biasanya
gue tuh cukup perasa sama motor dan tiba-tiba dan bensin itu gue kalau full tank dari sini sampai di pom bensin terakhir sebelum naik puncak. Tuh bensin gue full tank dari sini ke sana. Baru tinggal kedip satu batang kedip. Nah, terus kan karena kalau 3 batang nggak mungkin nih gue. Iya. Cuman gue ngerasa itu baru ya elah 20 menit. Baru 15 menit 20 menit hilang ngerasanya. 3 batang. Iya, makanya gue kayak bocor nih motor. Cuma gue kayak enggak bau Oke, tapi gue usahain tetap enggak mau berhenti. Jalan Dah. terus. Kira gue denger tuh azan maghrib. Tuh kan bener gue bilang bukan perasaan gue yang kayak baru sebentar. Iya, Pak. Soalnya gue inget emang gue tuh ya itu tadi kan jam 5. Ya dari sana setengah 5 jam 4 lewat lah setengah 5 jam 5 jalan sampai bawah itu tuh gue ya mungkin setengah 6 mungkin ya gue masuk gang yang mencurigakan itu. Udah kira emang udah dekat mepet mau azan dong. Kira udah gue denger azan maghrib. Udah nih. Sayup-sayup tuh denger tuh maghrib tuh. Cukup jelas tapi kecil om kayak gimana ya kayak mungkin ya kedengeran itu azan gitu tanpa harus azan bukan sih nggak gitu kebayang lah volumenya berarti kan seberapa itu kayak oh ini azan maghrib bener tapi kok bensin tinggal balik 3 batang kenapa ya udah akhirnya jalan abis itu gue udah mulai nge-trigger istri gue nih biar gak ngelihat map soalnya gue udah ngerasa gak beres. Cuman di sisi lainnya gue agak denialnya tuh ya ini di hutan pasti sinyal jelek gitu loh. Mau dikata udah nggak butuh sinyal internet. Jadi gue tuh emang gue downloadin map gitu loh. Jadi kan cuma pakai sinyal GPS kan. Sedangkan sinyal GPS tuh emang kuat kan. Mau tanpa ada sinyal data. Udah akhirnya udah pakai logika aja deh. Kok kiri jangan 2 kali, kiri kanan gitu kayak podcast ini. Lihat kanan kiri ya. Kan lihat kanan kiri kan. Nah, terus ada akhirnya masuk yang tadi tuh gue bilang ada kayak pemukiman tapi sepi gitu. Kosong sih lebih tepatnya kosong, cuman agak jarang-jarang gitu loh. Oh, rumahnya jauh-jauh gitu. Ini nggak tahu gimana ya, semoga bisa bayangin tapi ini beneran emang kalau gue cerita mungkin kayak di film-film. Tapi bisa jadi yang film gambarin itu sebenarnya kisah nyata gitu loh. Jadi gue bingung juga nih takut dikira bohong tapi beneran. Gue dari yang jalan tadi tuh yang gak beraturan itu ngeliat itu pemukiman. Tapi mapnya tiba-tiba benar. Suruh ikutin lurus, ntar belok kiri. Oke, masuklah gue ke pemukiman, belok kiri. Terus belok kanan. Tuh nggak tau gue merinding dah lihat nih, merinding gue. Soalnya pas di situ tuh aneh banget om, beneran kayak kok aneh ya gue malah harusnya seneng gitu kan ketemu pemukiman gue bisa kalau ada apa-apa bisa teriak kan teriak. Jadi ada satu tiba-tiba gangnya aduh kalau bisa dibilang semotor setengah lah kecil gitu loh semotor tapi terjal nanjak banget. Yang anehnya lagi nih ya lampu gue nggak tembus ke gang itu nggak kelihatan. Sumpah nih gue masih merinding tuh karena gue masih inget itu kejadiannya. Nah gue disuruh masuk ke situ sama map. Pas gua agak nanjak, lampu gua nggak tembus, gua nggak berani. Entah gua nggak mau ngambil resiko sih intinya itu. Tapi di sisi lainnya ada yang kayak hal mistisnya, ada hal macam-macam lah pokoknya. Nah, macam-macam tuh. Akhirnya kayak lewat nggak ya? Ragu-ragu tuh ya. Terus tiba-tiba istri gua teriak. Terus tapi tiba-tiba pernah nggak sih ngalamin kita tuh digerakin sendiri putar balik. Oh gitu. Nah itu gue baru ngerasain. Gue nggak mau gerakin tangan gue, nggak mau gerakin lain-lain. Tiba-tiba refleks gitu. Udah putar. Iya. Jadi kayak gimana ya? Gue juga bingung nih jelasinnya. Tiba-tiba putar balik sendiri. Tapi gue ngelihat ini badan gue tuh. Lah gue muter balik gitu loh. Oh iya. Sadar nggak sadar. Pas gue kesana. Jadi tuh gue sekilas kayak pas gue ngeliat itu tuh isinya pohon pisang. Segala macam rawa, semacam kayak gue nggak tahu ya katanya bini gue kayak genderuwo gitu. Anjir di situ tuh. Ya, makanya tadi gue sampai merinding tuh karena gue sampai yang diem gitu loh, sampai nge-freeze kayak apaan nih? Hitam doang sih kalau gue ngelihatnya hitam. Iya. Tapi bininya Bang Rifki ngeliat juga tuh. Kalau menurut dia sih dia ngeliat langsung untuk gitu. Katanya dia juga ngerasain. Cuman gue bohongin dia lah. Gue nggak lihat, tapi gue diem. Tapi dia kayaknya udah paham gue bohong gitu.
balik gue tiba-tiba balik gue gak panik balik buru-buru tuh maju mundur soalnya sempit emang udah ya. udah pemukimannya agak kecil gitu balik deh pas balik tapi kagak kayak kok tadi aneh ya apaan ya tapi gue habis putar balik tuh diem dulu gitu loh diem kayak itu apaan ya Dia berhenti aneh. gitu. Berhenti. Tapi padahal belum jauh tuh. Iya. Masih berapa meter di belakang kan tuh. Masih sempet-sempetnya berhenti. Kalau gue mau udah putar balik, udah pada tahu. Mungkin saking kagetnya kali ya. Jadi saking kayak, itu apaan ya? Kayak, tapi gue masih yang, lu mau tau gak sih Om itu beneran di mata gue nih ya. Itu tanjakan beneran kayak di film-film yang kalau seolah-olah dikasih efek, nanjak, gelap, hitam, lu gak bisa lihat apa-apa. Lampu cahaya motor gak bisa masuk. Beneran gak tembus. Sedangkan lampu gue tuh bener-bener terang banget Om. Gue tahu lampunya dia kan kita tahu terang banget tuh Sobat Pinor. Itu kayak sampai nggak tembus. Iya kayak keserep gitu kayak. Gue mah diem kayak. Cuman gue diem pas lagi balik tuh diem kayak inget. Kok bisa ya? Itu apaan ya? Cuman istri gue, lagi gue mungkin lagi paniknya, dia tuh yang jalan. Lo kira? Iya ada jalan. Cuman gue mulai lemes nggak tahu kenapa tuh, mulai kayak kok lemes ya. Gue udah yang kayak nggak tahu putus asa atau apa kali ya. Kok lemes ya. Tapi gue udah nyadar gue ini tersesat. Saya tersesat ini. Gimana caranya nih? Gak ada orang. Akhirnya udah tuh. Udah. Kan kalau maps disalahin arah dia bakal reroute pulang kan. Iya. Terus udah gue salahin dulu nih jalannya. Ada jalan lagi sih tadi seingat gue sebelum belok ke arah gang ini nih. Terus habis itu emang ada kayak balai. Gue sih ngeliatnya balai cuman gelap. Tiba-tiba gak lama dari itu gue lagi jalan. Ini sih yang agak aneh Om. Menurut gue balik lagi ya. Ini menurut gue agak aneh. Jadi ada papan triplek putih. Kiri ada 2 biji gitulah. Ini yang agak anehnya. Ditulis dong. Awas kanan kiri jurang. Belum serem kan. Yang lebih gue keselnya apaan? Dia ya di pas saat gue pertama kali lihat dia nulisnya sih pakai cat merah. Tapi nulisnya begitu. Hujan-hujan gitu. Kebayang enggak? Ngalir. Kayak darah. Waduh. Kayak darah beneran. Saksinya masih ada tuh istri gue. Dia juga ngelihat papan. Kayak luntur gitu darah gitu. Iya. Cuman gue ngeliatnya gue cap sih. Ngapain orang bikin tulisan hujan-hujan? Gue bayangin itu. Gak tau emang. Tapi ada orang yang lagi nulis gitu? Gak ada. Udah jadi tapi udah beleleran darah gitu. Cuman gak tau kenapa tuh gue ambil bengong ngeliatin diem. Berhenti tapi. Ngapain orang bikin tulisan hujan-hujan? Jadi gue tuh nganggapnya kayak baru dipasang gitu loh. Iya. Gue gak tahu itu udah lama atau gimana. Tapi yang agak kayak gue pikir iseng banget orang beleleran kayak gini jadi agak serem ya. Udah kayak ya logikanya itu kan baru karena bisa luntur. Kalau udah lama kan itu nggak akan luntur kan. Tapi setelah gue pikir-pikir kok lebih mirip darah beneran. Bukan cat ya? Bukan cat. Soalnya agak gimana ya kalau cat itu kan tahu pernah lihat dong cat kena air. Apa sih agak kayak rembes gitu. Nah itu tuh sedangkan gue juga pernah ngeliat darah kena air, beda beneran yang kayak si di tripleknya itu, gue nggak tahu sih triplek apa bukan, cuman itu gue ngerasain triplek. Itu tuh kena air nggak yang luntur yang gimana sih darah kena air, kebayangkan tuh yang kayak, iya kayak itu darah, cuman gue masukin, ya udah lah balik lagi sombong. Maksudnya lo masukin gimana? Gue lewatin tuh yang ditulis awas. Jadi itu kayak gerbang gitu loh. Kayak gerbang. Kiri. Lo di tengahnya lewatin. Di tengahnya gue lewatin. Kapan itu? Soalnya menurut gue kayak jalan tadi lebih parah deh. Gue mendingan yang ini mistisnya ketahuan. Udah tuh kalau gue masukin nih. Gue masukin. Bener ternyata nih kayaknya jurang gue. Itu masalahnya pas masuk. Kok gue gak berani ya gue bilang. Mungkin gue juga agak ke-triggernya udah mulai. Mental gue udah mulai ngedrop, udah mulai ngerasa kesasar, tambah lagi ada papan itu, tambah lagi nggak ada pilihan lain, jadi gue lewat situ, cuman agak kayak ini mah nyawa ya, gue bilang kalau ditulis jurang, gue nggak ngelihat jurang Om, tapi gue nggak ngelihat jurang, gue makin mulai ngerasa aneh di situ kayak, wah ini nggak beres nih, cuma kalau misalnya dia bilang jurang harusnya kelihatan mata gue dong, bener kan? Paling nggak rawa gitu kan, ini mah gue ngelihat kayak lapangan rumput gitu aja, kosong melompong, luas beneran kayak nggak tahu ujungnya gitu, kebayangkan luasnya. Itu kayak ini ada satu pohonan sebelah sini luas. Tapi yang kebayang nggak sih kayak jalanan hiking orang
Jadi cuma setapak motor yang buat jalannya. Oh iya. Tapi tuh pendek kalau bener-bener nih jalanan motor mungkin paling ya setengah meter dari yang gue bilang tadi tuh yang ada kayak lapangan rumput gitu. Kayak tapi takutnya mungkin di ujung kali jurangnya. Tapi di sisi lain gue takut dimanipulasi nih gue bilang kayak. Jadi tuh selama perjalanan gue agak-agak merasa berdosa yang kayak apa gue karena keseringan ngatain orang berbohong ya kalau cerita setan. Jadi itu agak-agak kayak was-was kayak gitu lah kayak. Akhirnya pas baru berapa meter sih gue masukin jalan yang katanya awas kiri kanan jurang. Gak lama itu gue berhenti. Balik lagi nih istri gue agak histeris. Pokoknya gue tuh terkadang sebenarnya nganggap ketika dia histeris pasti ada yang gak beres. Jadi, tapi gue nggak mau ngeyain karena dia kalau gue iyain makin takut. Jadi gue kayak agak kayak ini warningnya gue nih kalau dia udah histeris pasti ada sesuatu. Jadi pas masuk dia histeris. Tapi gue di hati gue juga kayak ngambil keputusan. Gue nggak mau ngambil resiko nih. Iya benar. Dan terus akhirnya putar balik aja lah, balik lagi. Tapi dengan tapak segitu gue Susah putarnya. susah banget, gue kepleset-pleset. Tapi gue bilang lu jangan turun dari motor gue. Apapun yang terjadi Apapun. gitu ya. Tenaga gue kuat kok. Tenaga gue kuat kok. Mau lu kepleset tenang aja. Tapi bener kepleset-pleset akhirnya. Tapi alhamdulillahnya pokoknya orang tuh lebih kuat ketika panik. Benar. Gue paksa terus udah karena ya itu setapak. Jadi mau nggak mau kan motor gue jatoin gitu kayak itu. Udah gue sentak pokoknya akhirnya bisa putar balik lagi. Terus ada yang aneh gue bilang, kok ini perkampungan jadi agak terang. Oh jadi terang tuh. Tadinya gelap. Tadinya gelap. Cuman gue kayak di situ kayak ini akhirnya gue lurus, gue nggak nemuin yang kayak apa namanya, yang gue bilang kayak tadi apa kayak pos kayak kayak gitulah. Nggak ada Kemana kehidupan ya? sama sekali tuh walaupun ada perumahan. Iya kayak ini kemana kayak tadi? Yang Orang tadi gue lu baru lihat berapa tuh nggak ada. meter? Pas lu putar balik nggak ada. Iya nggak ada. Mana akhirnya kayak nih harus kemana lagi? Ini udah mulai pusing deh. Akhirnya gue lurus nyari, gue lurus doang. Gue bisa percaya nggak sih? Balik lagi. Ke situ lagi. Tapi gue ngerasa kayaknya udah kecapean deh ngeliat map. Ternyata ya itu gue beneran di situ lagi di mapnya. Jadi Enggak, sorry. Gue lurus di mapnya kiri kanan. Oh. Gue belok. Gue lurus dengan jelas tuh lurus gue. Jadi- Beneran lurus. History map lu tuh lu muter gitu kanan kiri gitu. Iya. Oh, Tapi padahal iya lu padahal lurus aja. gue lurus kayak masih di situ sih. Tapi dalam hati biar dia nggak panik kayak. Oh iya. Terus dia mulai curiga. Yang tadi jalannya kok beda sih? Beda lagi. Ya kan tadi beloknya kiri padahal mati orang lurus sama. Ya. Udah tuh emang kira- tapi sebagai suami emang harus gitu. Iya masalahnya males banget kalau dia udah takut. Iya. Ya, mana berdua doang kan. Udah kira sampai itu bensin kedip 1 Sampai habis. sampai habis. Sedangkan itu gue tahu konsumsi motor gue. Iya. Kalau cuman segitu tuh bisa dibilang gue sebatang aja nggak kurang buat rute segitu. Nah akhirnya apa? satu bar. Oh Satu bar bar ya. bensin tuh nggak Seharusnya kurang. tuh nggak kurang ya. Nggak kurang emang. Ini habis 3 bar. Iya habis 3 bar sekarang kedip. Waduh. Belum kedip 1 sorry. Sisa 1 batang. Tambah panik dong lu pasti bang. Lebih ke pasrah sih. Lebih ke pasrah. Kalau gua udah di tempat gelap 31 bar. Aduh. Udah kayak ini gimana ya? Sudah tuh akhirnya gue lupa pokoknya agak panjang. Pokoknya gue akhirnya memaksakan. Tiba-tiba sama balik lagi gue ke titik yang semula, yang awal. semula itu. Nemu dong pemukiman yang tadi awal itu. Nah, Nemu. itu yang lebih terang tuh. Iya daripada yang- nemu. Agak lebih apa ya? Jadi tuh kayak seolah-olah mau subuh gitu loh. Kayak gitulah kurang lebihnya gambarannya. Cuman nggak secerah itu, hampir kayak mau subuh agak mulai. Langit-langitnya hampir kayak subuh lah gitu. Notnya hujan masih deras tetap. Oh. Deras banget masih, nggak ada berkurangnya. Udah tuh akhirnya pas gue balik yang gue bilang tutup Ya. buka Apa? warung. Warung. Oh, Warung kayak gitu, warung Madura lah. Tapi kalau di Bogor ya bukan Madura, warung apa tuh? Akhirnya ternyata tuh, Teteh. enggak. Kalau teteh, aduh. Dan akhirnya
Udah nanya warga aja. Emang di otakku juga iya udah paling bener nanya warga. Kamsi sih nyari. Nyamperin. Tapi dia lagi malah mau tutupan. Mau tutup Mau warung. tutupan warung. Sedangkan gue lihat itu dia Buka. Nggak buka. Nggak buka. Nggak buka om. Anjir. Tutup. Dia baru mau tutupan. Bukan baru mau buka. Akhirnya gue itu biasalah. Gue sedikit bisa bahasa Sunda kan kayak. Punten mau nanya. Terus dia ngelihat gue pelan gitu loh gini. Waduh. Manggil gue yang agak gue anehnya gue pas dia nengok iya mas. Gue langsung gini. Kok mas gitu. Gue di Bogor kan gue bilang. Iya. Dia bilang iya mas. Tapi gue orang Jawa gitu. Iya mas. Terus pas gitu agak aneh. Tapi tetap kayak punten. Saya mau ke Kebun Jati. Lewat mana? Dia nyengir. Mas. Itu yang ngomongnya orang Jawa banget dong yang kayak. Waduh, padahal di Bogor itu ya. Halus banget kayak. Mas. Kalau kesini jangan sendirian. Gue digituin. Waduh. Hah? Sendirian orang berdua? Gue bilang. Iya bener gue sautin kayak gitu. Ini orang saya berdua. Bukan gitu mas maksudnya. Maksudnya? Pokoknya jangan sendirian kata dia. Gak ngerti gue sampai saat ini tuh gue gak ngerti maksudnya apa. Terus habis itu gue timpalin terus tapi begal gue bilang. Dia senyum mulu tuh orang, gue bingung. Sedangkan gue udah lemes, udah capek yang flat gini. Udah capek gitu loh nanyanya gak gue senyumin balik ya. Itu jangan-jangan bukan orang beneran. Iya kayaknya. Terus udah kayak akhirnya ya kayak ya saya minta tolong mas kasih tahu jalannya lewat mana. Jangan sendirian mas. Gitu doang. Disuruh putar balik, gue disuruh balik. Kata dia, mas mending putar balik, mas pulang. Waduh. Nah gue nggak ngerti deh. Tapi emang basic gue. Nah itu entah itu yang nolongin gue dia. Ya. Atau gimana. Jadi soalnya ya emang kedua orang tua gue tuh kental Jawa banget. Dia ya semacam kayak punya pegangan lah apa kayak gitu-gitu. Ya mungkin ya. Mungkin bisa jadi yang ngikut lu atau Iya. yang ngelindungin lu. Soalnya itu yang anehnya. Cuman yang agak anehnya yang bikin bingung tuh apa emang dunia mistis segitu ngebingunginnya gue gak ngerti. Gue ngelihat dia nggak buka. Tapi pas gue samperin dia lagi mau tutupan seolah-olah beneran buka warung. Tapi ngasih taunya beda lagi gitu loh kayak mental-mental gitu loh nggak make sense gitu kayak. Ini apaan sih makin kayak capek banget dah gue ini. Udah akhirnya Tapi bini lu diem tuh pas lagi nanya. dia diem tapi zikir ternyata dia yang terakhirnya. Pokoknya pas terakhirnya tapi gue masih gue tanya, ya saya gimana mas? Mau pulang lewat mana? Pulang mas kata dia. Iya. Lewat mana? Capek. Lewat mana nih? Bensin saya udah mau habis mas. Gue tetap gue tetap A. Bensin saya sok tingali. Dia senyum aja. Tapi ini orang Jawa ya, gue ngerasa aja gue. Tapi di Bogor kan ini gue bilang. Itu tuh terus akhirnya dia terakhir jadi gue kayak salah denger gitu kayak bilang mas mending cari rombongan lain kata dia. Kayak mungkin ya ada komunitas motor atau apa gitu kayak Buat barengan lah gitu. emang ada komunitas motor lewat hutan gue bilang anak trail kayak ya gimana gak ketemu solusi lah cuman gue kayak sekalian sedikit istirahat lah. Terus sampai gue udah tangan agak tremor gitu gemetaran antara cemas, lapar, capek. Yang bodohnya gue apa? Gue ngambil rokok dong mau pakai rokok basah. Saking udah gak konsennya kali ya. Soalnya jadi ada kayak stigma gue mungkin dulu pas kecil kali ya. Jadi lu kalau lagi di tempat serem, lu bakar rokok. Bener gak sih? Iya betul, Bener kan ya? betul. Nah itu. Tapi ini. biar kayak gak diganggu gitu Iya, ya. biar nggak diganggu. Api Api atau kan dia takut baratnya. sama api. Iya katanya kan ya sama tuh persepsi kayak gitu kan. Ya rokok capek. Duh gue udah capek banget gue bilang. Gak nyala gue. Ya hujan. Basah itu tapi gue gak sadar loh. Kayak gue ketawa sendiri. Gue buang. Terus gimana? Ini saya. Udah pokoknya gue ngerasa sih agak lama sih ngobrol di situ emang. Agak lama terus udah akhirnya nanti istri gue itu istighfar terus. Akhirnya dia baca ayat kursi. Mungkin itu yang gue orang itu bukan agamis tapi istri gue agamis banget. Mungkin itu gue rasain kekuatan doa mungkin. Iya benar. Tapi ya abis setelah sekian lama balik lagi tuh ada orang gue inget banget naik beat karbu gen pertama. Tapi dia pakai kaos putih yang kaos
bapak tau gak sih Om yang iya. kayak mereknya triple tuh. Iya, iya. Oh, iya. Kayak gitu lah yang kaos segini, tipis yang bisa buat segini, tidur iya. yang dia boncengan. Dia boncengan. Padahal tuh motor gue knalpotnya racing berisik. Lampu gua masih pakai lampu yang jarak jauhnya itu. Harusnya cukup ngeganggu lah, maksudnya kayak menjadi pusat perhatian orang lah. Soalnya di situ nggak ada orang lain selain gua sama istri gua tuh. Tapi dia flat aja diem lewat tuh. Sebenarnya dari situ gua juga udah agak aneh yang lewatnya tuh lewat lurus aja gitu, nggak yang nyari jalan. Kan biasanya kalau orang normal kan yang jalanan jelek, jadi dia mah anteng. Lempeng aja gitu. Tapi mukanya tuh beneran yang flat gitu. Diem. Cuman gue mikir apa? Ini hujan deras, cuman pakai kaos warna putih, celana pendek, nggak pakai jas hujan, nggak pakai helm, akamsi nih gue. Iya. Mau keluar nyari warung, maksudnya pikiran gue itu. Terus lo samperin? Enggak. Terus pertama si istri gue bilang, tuh ada orang. Nah tuh akamsi gue bilang, Iya. pasti dia mau keluar gitu. Akhirnya udah tuh gue akhirnya atur nunnya, udah akhirnya cabut, gue kejar. Ini sekali lagi mau sombong dikit. Motor gue tuh cukup kenceng Om. Iya. Cukup kenceng, udah gue bore up lah. Iya. Gue sentak tuh motor, gak ngedeket. Cuman yang balik lagi tuh orang gak ke-trigger sama gue, kan namanya orang dikejar gitu harusnya nengok dong. Iya benar. Berisik. Siapa sih ini? Motor gue berisik banget kan Om. Nengok dong harusnya. Ini mah dia diem aja gitu, flat. Cuman gue bilang, mungkin ini nih titik cerahnya nih, habis baca doa, gue mikir gitu dalam hati. Iya. Gue kejar. Tiba-tiba gue digiring balik lagi ke yang tulisan awas kanan kiri jurang. Oh, ke situ lagi. Situ. Sama itu Dia orang. dia Dia lewat ngelewatin situ. itu. Jadi gini loh, kurang lebih gambarannya, ini dia, ini gua. Gini nih, set gini. Nah, sedangkan jarak dari sini ke sini itu kan meter. Gua ngegas entok motor gua. Kayak gini nih, gak nyampe-nyampe. Tapi ya mungkin karena di hutan atau gimana, cuman harusnya, tapi nggak inilah, nggak make sense, maksudnya kayak kok nggak nyampe sih, gue bilang. Terus udah akhirnya ngedeket, lah jalan yang tadi nih gue bilang. Ya mungkin kalau gue mikir gue kalau Akamsi lebih tahu jalur mana yang, kan biasanya kan gitu ya, kalau udah biasa dilewatin, dia akan tahu nih mana jalan yang berbahaya apa enggak kan. Gue mikirnya gitu aja udah, gue ikutin jalan. Tapi tetap masih kelihatan tuh ya, walaupun nggak masih agak berjarak, tapi jelas masih ya masih nggak terlalu jauh banget lah. Gue ikutin tuh dari lurus aja, berarti jalanannya aman nih, gue bilang udah. Cuman gue akhirnya nggak terlalu, agak ngurangin kecepatan tuh, gue kurangin dah, ngikutin jalan. Tuh ya kondisi motor tuh udah full tanah, karena ngelewat gue di hutan. Tuh udah motor udah kotor banget, udah parah lah, mau sampai jaket jas hujan tuh sampai kotor, sampai udah saking nyiprat tanah. Soalnya ya itu ya sepanjang perjalanan ada sempat kegelincir lah, sempat maksudnya ada yang bukan kerikil-kerikil jalan, ada yang tanah, beneran tanah campur. Dan motor slip, jadi gue gas tanahnya muncrat kemana-mana. Udah sampai ya tanah tuh nyangkut di spakbor, gue inget banget. Tanah udah banyak banget udah akhirnya. Udah gue jalan, gue ikutin. Udah agak lama sih gue ngikutin terus. Nah masuklah tuh ke jalan yang awas kanan kiri hutan itu tuh. Gue masuk, lu mau tau gak sih Om jalannya? Aspal. Jalanannya aspal tuh. Aspal. Beda sama yang tadi. Beda sama yang tadi. Terus gue berubah lagi. Iya, akhirnya gue udah titik capek untuk menenangkan istri gue. Istri gue ngomong, kok beda ya? Langsung gue gini, iya ya beda gue. Akhirnya gue menyetujui ketakutan istri gue. Akhirnya, iya ya beda ya. Kenapa ini? Ya udahlah, yang penting aspal udah lebih mending gue. Soalnya itu di otak gue tadi jalannya kecil, tapi karena Akamsi gue berani, gue ikutin. Kok pas masuk yang gerbang ditulisin pakai bambu, jadi ditancap pakai bambu gitu, kok beda banget ya. Terus akhirnya gue ikutin, mirip ini. Kalau dari Bogor mau ke Katulampa, pernah gak sih Om lewat situ? Jalanannya yang pemukiman, tapi gelap. Tapi maksudnya emang itu kayak komplek, gimana ya, kayak ini gelap tapi itu udah normal tuh, udah normal. Jadi jalannya kayak gitu tuh gambarannya. Jadi kayak perumahan, cuman sepi, nggak ada kehidupan, tapi jalanannya aspal mulus, cuma gelap, nggak ada lampu sama sekali. Akhirnya gue jalan, tiba-tiba, nah ini yang gue nggak ngerti.
di belakang gue ada motor Scoopy. Hah? Ada motor Itu Scoopy. tiba-tiba loh baru ngeh gitu. Baru nggak sih, mungkin bukan tiba-tiba kali ya. Gue baru nggak karena mungkin lapot gue berisik. Cuma tiba-tiba gue keganggu sama spion kayak, kok ada cahaya sih. Iya. Ah, Nah, terus tiba-tiba sebenarnya nih beda persepsi sih. Gue nggak tahu itu orang atau apa gitu kan. Cuman tiba-tiba dia agak kayak ngejar gue. Entah nih dia kesasar juga kayak gue, atau emang ada maksud lain, gue nggak ngerti. iya. Cuman gue balik lagi, gue ngambil aman aja lah. Ya takutnya begal kan apa. Nah, begal, setan, udah, gue udah nyetujuin itu semua lah kayak. Iya. udah mulai meyakini ada nih. Udah akhirnya jalan agak mulai ngedeket nih, nggak beres kayaknya dah. Tinggalin aja lah gue mikir gitu. Terus gue ngomong ke istri gue, karena udah kondisinya udah sunyi, sama-sama diem. Gue ngomong bikin komedi apa ya? Terus gue bilang, kamu mau tahu nggak keuntungan naik motor borap apa? Maksudnya itu di belakang kan ada motor. Kebayang nggak kalau dia begal? Hah, serius begal ya? Bukan gitu, gue bilang. Gue mau sombong. Hah, jangan bercanda dulu. Enggak, beneran gitu. Nih, keuntungan naik motor borap, gue bilang. Langsung lu tancap gas. Gua gas, tuh lihat. Tapi tanjakannya terjal om. Gua gas, wah, langsung jauh banget. Lihat, kebayang nggak kalau dia begal, kasihan kan gak bisa ngejar kan. Pas naik ke depan tuh motor Beat yang tadi pakai baju putih hilang. Waduh. Nah, udah gua kayak, masa kesasar lagi sih ya udah cuman apa? Ini gue tuh udah mulai agak kayak tenang gitu loh, nggak yang cemas lemes kayak gitu, udah agak kayak udah mulai kayak normal, mulai karena udah bisa sombong tadi kan. Kira masuk ke perumahan kayak perumahan tua gitu, nggak ada pencahayaan, cuman normal aja, emang beneran kayak jalan umumnya, cuman kayak mungkin gak dilaluin jadi potongan orang buat umum gitu ya. Auranya kayak, udah biasa lah ya, iya. nggak creepy lah. Cuman gue udah mapnya belum bener nih. Mapnya Masih begitu-begitu Error, aja. masih error, belum bener. Bukan, lost signal. Oh, Gue yang terakhir dari mulai ketemu mas-mas, mapnya lost signal. Udah nggak bisa nge-track gue di mana. dari yang mas-masnya itu yang suruh pulang gitu. Dia udah nggak bisa nge-track itu gue di mana. Oh, Dia udah hilang tuh akhirnya. Udah masuk yang tadi perumahan. Udahlah ikutin jalan dulu aja. Balik lagi prinsip yang gue pakai. Gue nggak mau kiri 2 kali sampai 3 kali. Seandainya 2 kali gue harus ke kanan nih. Gua bilang. iya. Udah akhirnya perumahan. Cuman cabang-cabangnya masih toleran gitulah kayak. Udah akhirnya. Terus itu balik lagi si istri gue baca ayat kursi lagi. Guenya sambil istighfar. Terus udah akhirnya dari situ tuh agak aneh juga tuh. Iya. Agak aneh. Cuman agak kayak gimana ya, agak kayak nggak apa ya. Jadi tuh kalau di mata gue nih kalau di efek kamera kayak dari gelap yang gitu tuh tiba-tiba agak cerah gitu. Gue ngerasain lah. Mungkin itu yang dibedain kayak gue akhirnya keluar alam itu kali ya. Mungkin. Oh, Iya. Mungkin. Berarti lu tadi ke dunia lain tuh. Bisa. Gue mikirnya Dimensi segitu. lain gitu ya. Soalnya dari map yang hilang itu sama hal-hal yang gue lewatin aneh tuh gue udah mulai ngeyakinin dia ini mungkin yang dialamin orang. Iya. Tuh kira udah gue jalan ngikutin jalan nih yang tadi perumahan udah pokoknya sekeluarnya dari yang gue ngerasa nggak aman deh. Terserah mau keluarnya di mana, gue udah mikirnya gitu. Tiba-tiba speaker kan emang full tuh HP, tapi kondisinya tuh gue abis tadi tuh nanjak parah, terus itu agak serem sih emang. Jadi yang pas sebelum masuk perumahan ada yang kayak terjal turun, belok-belok segala macam gitu loh. Kiri kanannya masih kayak pohon bambu. Udah akhirnya gue nggak bisa ngikutin map, pakai feeling kiri kanan. Udah tuh yang gue ngerasa tadi tiba-tiba cerah, mapnya tiba-tiba Benar. recalculate ngomong kencang lah. Gue langsung gitu. Oh mungkin ya ini udah di perumahan, gue kira gitu. Di perumahan. Cuman kok agak beda nih. Iya, ya. ini udah di dunia gua kali ini. Iya. Tapi hujan masih. Hujan masih dong, gak ada bedanya. Hujan masih. Udah tuh akhirnya gue ikutin mapnya tadi udah bener. Tujuannya tetap tuh ke kafe di Kebun Jati. Akhirnya udah gue ikutin, berhasil tuh dia ngegiring gue sampai ke lokasi. Ke kafe itu. Kafe itu. Temen lu ada? Tahu di situ? Enggak ada lagi. Belum tuh, ya, belum tuh. Terus udah tuh gue masuk, akhirnya nemu, oh itu kafenya tuh. Gue ke parkiran motor. Tapi masih full jas hujan, tapi gue mikir kayak
ini disuruh parkirnya di sini dah. Udahlah parkir, biarin udah just. Terus habis itu si istriku tuh udah agak capek gitu, karena udah diam aja udah. Ada yuk kita masuk yuk. Paling nggak mau apa kayak ngopi dulu kayak atau makan dulu lah buat ganjel dulu sebelum jalan balik. Gue masuk. Terus habis itu gue diliatin dong. Sorry. Ada lagi nih. Pertama kali gue masuk tuh kafe, gue papasan sama orang. Kayak gue nggak ada. Hah? Maksudnya gimana? Iya orangnya. Santai. Tapi mukanya nggak yang kayak ngeliat orang gitu. Bukan, maksudnya kan kalau setan mukanya yang kayak pucet media sudut pandang gue ya. Iya. Pucet, flat, lemes gitu. Jadi mah biasa aja jalan. Tapi seolah-olah gue nggak ada. Oh, seolah-olah lu nggak ngelihat lu gitu. Nggak kelihatan. Lu nggak kelihatan. Awal mau masuk pintunya tuh kosong jadi kafenya. Hah? Kosong. Kosong tuh sudah tuh. Gue kira nyari ini mana sih. Jadi tuh kafenya emang agak luas. Perlu di-spill apa nggak usah sih? Nggak usah lah ya. Kafenya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nako. Oh, ya, kopi nako. Kopi nako. Oh, ya. Nah, terus ya pasti kalau udah pernah kesana dari pintu masuk parkiran motor kan jalannya agak jauh tuh. Nah itu kan luas banget tuh kosong. Iya. Gue mikirnya ya mungkin lagi hujan. Terus akhirnya gue masuk ke dalam. Ya itu tuh mulai apa namanya? Yang gue ngerasa kok ada yang aneh ya gue bilang. Tapi kan ramai itu kopi nako. Udah. Iya. Ramai. Akhirnya itu ada orang keluar dari dalam set. Tapi nggak ngeliat lu. Iya nggak ngeliat gue. Dia jalan santai aja gitu. Gerimis, udah mulai gerimis tuh. Infonya nih ya. Di hujan tuh udah mulai gerimis. Udah agak reda. Tapi gue masih pakai jas hujan aja karena masih gerimisnya sedang. Udah gue akhirnya masuk ke dalam. Akhirnya tuh gue sampai naik ke lantai 2-nya. Pakai jas hujan. 2 orang nenteng helm. Masa nggak diliatin sih? Iya, Gak mungkin kan? Iya. Pasti kan pusat perhatian itu bau. Iya. Masih pakai jas hujan lagi. Mana gua ngebecekin lantai dia lagi. Ya soalnya netes-netes gitu jas hujan gua. Iya, udah habis kena hujan gede banget. Iya, tapi orang-orang maksudnya biasa aja gitu. Iya nggak ada yang ngeliat gua. Karena gua merasa anehnya itu gua papasan sama orang kok orangnya nggak ngeliatin Entah gua itu orang kafenya atau pengunjungnya itu tapi pengunjungnya ada yang ngeliat lo? Gak ada, Nggak ada. sama sekali. Tapi ada pengunjungnya? Ada, pas yang di kedalaman lagi. Yang di luar tadi kosong agak aneh emang, cuman pas dia agak dalam lagi, ya normal aja. Normal aja. Itu gue kayak antara kita yang orang apa dia yang apa gitu itu kayak yang gue gitu. rasa. Masa gue yang setan gue? Gue cuekin ya. Terus akhirnya si istri gue entah kenapa dia bilangnya malu. Ya mungkin dia ngerasain hal ini lagi, hal lain teman gue nggak tahu yang kalau versi itunya nggak karena gue nggak nanya ke dia. Ya karena udah mau mesen tuh udah hampir mau mesen, cuman dianya bilangnya malu udah balik aja malu. Bentar telepon si anjing nih. Gua telepon. Di mana lu anjing? Karena gue kesel banget gara-gara dia nih gue nyari kasar. Di mana lu? Di nako kata dia. Nako mana lu? Jadi gue gak ngerti deh, kata dia ada 2 nako. Bener gak sih di Bogor? Oh gak tahu, bener gak? Katanya ada 2 nako. Nako yang satunya outdoor, satunya lagi enggak, tapi beda titik jauh. Jauh banget. Mungkin yang satu lagi yang disentul kali kalau nggak salah. Mungkin ya. Pokoknya yang indoor gitu loh katanya. Nah dia di sana. Karena gue makin kesel ya. Tadi pas lagi di Taman Safari gue tanya lu katanya iya aja nih gue udah di sini lu nggak ada, gue marah-marah lah tuh. Gara gue udah kesel lah udahlah. Emang anjing lu gue. Terus gue matiin. Terus istri gue bilang udah balik aja. Ya udah, ayo. Nah kebetulan gue tempat parkir tadi tuh agak jauh lapangan, terus ada masjidnya gitu. Dia kata istri gue ke masjid dulu. Bukan sholat, tempat kencing. Akhirnya tempat kencing. Beres-beres ke soleh itu banyak tanah segala macam kan. Udah akhirnya beres-beres. Sempet agak lama di situ Di masjid. Iya, duduk di depannya, ambil gua ngerokok dulu sebatang buat tenangin diri. Iya. Ada nenek-nenek nyamperin gua. Hah? Tapi manggilnya bukan Mas lagi, Dek. Ambil dilus, Dek. Hati-hati. Waduh. Peringatan lagi tuh. Gak tahu, cuman yang itu gua nggak tahu, nggak ngerti gua maksudnya. Yang penting dia bilang, Dek hati-hati. Cuman gitu doang. Tapi ya kok maksudnya ya aneh juga sih. Tiba-tiba Bang. gitu ya, tiba-tiba lu ada dan didatengin nenek-nenek. orang, tiba-tiba lu ngomong, Dek hati-hati. Nah kebayang nggak lagi senderan di tiang ngerokok gini, Dek hati-hati. Gue aja udah capek, udah malas nanggepin jadi kayak iya nek. Nenek juga gue bilang. Udah tuh akhirnya
apa namanya, akhirnya si istri gue juga selesai beberes, gue akhirnya sampai 3 batang lah gue ngerokok di situ. Akhirnya udah si ojeknya bilang, gue samperin aja lu ke situ. Ada tabinya tuh, gue share ke dia. Lah itu lu bukan di Nako katanya. Ya. Sama karena gue. Jadi gue ngirimin ke si kampret ini. Ya kan maksudnya kalau kirim ada bacaan nako gitu kan. Lalu itu lu udah mau balik kata dia. Belum, masih di parkiran. Lah itu lu udah bukan di Nako kata dia. Hah? Tapi lu masih di situ kan? Masih di situ. Sangat jelas masih di situ. Terus udah terus dia tuh saking kinderesnya ya, jadi jalanannya banjir. Sempat melewati rintangan dulu gitulah. Akhirnya gue bilang, si ojek nama panggilannya ojek. Si ojek mau kasih ini. Udah nggak usah lah, ngapain sih, udah balik aja. Nah udah tuh pas habis ngerokok 3 batang gue udah mulai agak nyantai lah, udah agak lupa kejadian itu. Gue ngeliat jam. Hah, jam berapa? Nah menurut lu Om, gue jam berapa? Kan tadi maghrib. 5:30. Ya, maghrib 5:30. Enggak, tadi kan dia 5:30. jalan 5:30. Pas dia masuk ke gang dari Itu 5:30. Gadok tuh 5:30. Terus kan yang di Nyasar. dia dengar suara maghrib. azan. Iya maghrib. Taruhlah maghrib tuh jam 6 lewat. 7:30 lah. 7:30 jam 7 lewat. Jam 9. 10. Waduh. Jam 10. Gue juga bingung. Masa iya sih dari puncak ke Nako sampai segitu lamanya? Iya. Itu yang gue bilang agak aneh, bensin gue yang tadi tuh. Habis bensin gue. Gila itu 9:30 bensin mah motor berapa Lama juga. ratus kilometer nih jalan-jalan terus. Akhirnya cuman balik lagi ya Om, gue tuh masih di situ nggak terlalu ngerasa gue disesatin, dikederin, pokoknya gue masih kayak cuman sekedar kesasar gitu loh. Oh, masih positif thinking lah. Gak gitu. positif thinking sih, emang kayak Iya. enggak gitu udah kira yang bingung kedua, gue ngerenung nih mas, gue diem-dieman ngeliat-ngeliatan di bensin gimana gue. Iya. Sedangkan gue ngeliat di map, waduh jauh banget lagi pom bensin dari Kebun Jati. Nggak minta sama tuh nenek-nenek. Bensin lagi main gaple. Udah akhirnya udah yuk balik. Terus udah tuh ke motor kan tuh habis dari masjid. Tales udah nunggu daun belum tuh gue. udah matang. Oh iya lu kan udah beli oleh-oleh ya. Udah beli di oleh-oleh motor. segitu. Tuh gue tinggal Om. Ditinggal. Gue tinggal iya, orang kan malu ya udah pakai jas hujan nenteng ke Tales kalau ke kedalaman Nakonya. Udah kira apa namanya, naik motor, nyalain maps buat keluarnya, soalnya gue emang baru pertama kali ke situ. Baru pertama kali. Udah akhirnya udah gue jalan balik lah. Cuman yang agak nggak expect-nya, gue baru dapat itu tuh di pom bensin yang Flavor Tol. Jauh banget kan dari Kebun Jati. Jauh banget, tapi nyampe loh. Kan udah ngisi, cuman tuh udah diem mana itu udah aneh lah. Tadi tuh si ojek juga mau nyusul, gue bilang nggak jadi. Udah balik masing-masing gue bilang. Oh iya, sedikit spill dulu. Yang tadi kan si ojek akhirnya kena itu. Ternyata dia tuh udah makan segala macem, udah lama. Dia udah ngelakuin aktivitas di kafe. udah makan, udah istirahat kayak gitu-gitu. Sedangkan gue di perjalanan doang. Tapi kan itu sampai jam 10 yang lu lihat jam tuh. 10. Lu lihat jamnya pas di coffee itu. Di masjid. Pas di masjid. Pas di parkiran. Pas di parkiran tuh gue ngeliat, waduh udah malam juga. Ya padahal kan lu nggak ngerasa sampai 3 jam kan? Iya. Yang gue rasain bentar banget Om. Iya. Cuman ya itu gue mulai yang aneh tadi yang gue bilang tuh, balik lagi. Kok bensin gue hilang 3 batang gue bilang. Ada 2 kemungkinan. Apa? Satu, setan keder. Yang kedua, mau viral gak? Apa tuh? Lu jadi calon korban pesugihan. Jadi tumbal proyek. Iya, korban pesugihan itu tuh. Terserah mau edit apa enggak dia mau bawa. Gue takutnya ada satu lagi Om. Iya apa? Itu setan bensin eceran. Bensin gue disedot diam-diam. Gue bilang, kok bisa ya? Gue agak bingung itu. Akhirnya udah ngisi bensin. Jalan balik tuh gue. Akhirnya udah balik. Udah sampai rumah. Kebetulan tuh rumah gue dibuat buat bengkel sama nongkrong anak-anak. Lagi rame banget. Cuman gue saking udah capeknya, udah nggak berdaya tuh, gue bilang gue ganti baju dulu dah.
saking udah capeknya tuh gue lagi tiduran di lantai om, tidur gue sampai pagi. Sampai pagi. Iya, terus si Lajo om, kenal kan si Lajo. Iya. Nah, si Lajo siang-siang, akhirnya itu gue udah sampai rumah, udah balik normal lah, normal semuanya. Akhirnya gue tidur. Si Lajo nih siang-siang ke rumah gue, bangunin gue. Bangun lah udah siang. Iya, ntar lagi lah gue. Udah tuh akhirnya gue ke garasi. Gue ngeliat motor gue. Iya. Gue diem gini. Nyawa gue belum ngumpul lah gimana nih gue bilang. Nah. Kok motor gue bersih ya? Hah? Ya padahal hujan kan? Itu dia. Oh iya gue bilang, kok motor gue bersih ya? Gue langsung teriak. Bersih- Jojo lu harus lihat nih Jo. Bersih gitu. Bersih banget mah enggak om, kayak maksudnya ibarat ya kata kotor nggak kayak yang lu ceritain ada lu tanah. gitu. Ini nggak ada sama sekali. Iya gue sampai akhirnya tuh gue ngeliat motor. Teriak Jo lu ntar lu harus denger cerita gue. Gue ngolong. Sekencang-kencangnya gue nerjang banjir nggak mungkin bersih tanah. Iya. Step gue buka, dah nggak beres nih, gue bilang nggak beres. Dah akhirnya gue bilang, Jo, sumpah lu harus denger cerita gue. Ini cerita gue ceritain pasti kayak bohongan, gue bilang. Ya itu akhirnya gue ceritain kayak tadi dari awal tuh. Dan, apaan sih Le? Responnya kayak gitu dong. Iya, emang. Apaan sih Le? Sumpah Jo, gue sumpah Jo. Ya ampun Jo, gue bilang gue udah cerita capek-capek. Respon lu masa sih Le? Dan sumpah Jo, akhirnya gue saking karena kesel dia gak percaya. Mungkin itu karma gue kali ya. Yang gue bilang di awal tuh tadi, yang gue suka ngeledekin sih gitu, iya. suka kayak gak percaya. Cerita-cerita orang. Nah kebetulan gue suka nyari cerita itu apa si Lajo ini. Si Lajo apaan sih Le? Gue pokoknya berusaha yakinin dia sampai gue gebuk akhirnya gue kesel banget. Gue percaya banget lu ya, bilang gue. Udah akhirnya nih satu dah. Gue baru kepikiran om. Lu lihat nih Sherlock gue ke ojek. No, di Bogor katanya masih yang kayak gitu kayak. Karma kali ya, kok gak ada yang gak percaya nih anak kampret. Gak Jo, ini beneran Jo, gue beneran. Ya itu Sherlock lu di Bogor, bukan Jo, gue di Nako. Lu di Bogor Le katanya, itu Sherlocknya. Titiknya agak-agak jauh gitu, tapi gak agak jauh banget om, tapi titiknya tuh gue di Nako. Nah, bukan di Nako maksudnya, gue di deket Nako itu tapi gak di Nakonya. Akhirnya masih gak percaya juga anak kampret. Nih handphone gue tuh Samsung yang waterproof om. Gue bilang, gue kasih lihat lu. Map history gue kan di Google Map tuh ada tuh fitur yang kayak buat history kita kemana-mana gitu. Di sisi lain gue juga penasaran, di sisi lain biar nih anak kampret percaya nih. Jadi udah akhirnya gue buka HP, lu percaya nggak? HP gue rusak. Tiba-tiba layarnya putih blank, das. Wah, pas mau kasih tahu tuh. Iya. Padahal siang hari tuh. Gue langsung, yang bikin gue gemeteran. Ya elah mahal lagi benerin gue bilang. Gue baru mau ngeyakinin nih orang. Jadi paham gak sih om poinnya tuh? Poinnya kayak kok gue gak bisa ngasih. Iya, nggak bisa ngeyakinin. Iya gue kayak dibales mampus lu bohong gitu loh. Mampus lu gak bisa ngebuktiin. Terakhir gue gue orangnya kayak pantang menyerah. Mau sih punya laptop gue buka tuh dari laptop. Lu lihat tuh Jo, kebuka akhirnya. Salahnya gue nggak screenshot yang ini nih yang bikin gue gak bisa buktiin. Tapi saksi gue yaitu ada si Lajo, ada bini si Ojek sama bini gue. Kira dia sempat akhirnya mulai kayak, lu serius Le? Lu tanya nih gue telepon si Ojek nih ya, pakai HP lu tapi HP gue kan rusak. Nih gue telepon, Cek emang bener si Babe kemarin ke Kebun Jati. Katanya mah begitu. Gue kesel banget kayak wajib. Udah ditinggalin. Dia di tukang di kemek gue. jadi si Lajonya kayak ragu juga. Terus udah si Lajo diem kayak, lu seriusan? Dia mungkin agak aneh karena gue pas ngeliat motor segitu kayak ekspresi gue mungkin kayak dia akhirnya kayak dia kayak mukanya kayak gini. Serius lah beneran kata dia. Beneran Jo, walaupun ceritanya di siang hari tapi ini cerita mistis beneran gue bilang. Udah tuh kira gue ngeliatin tuh lokasinya ada yang aneh emang. Jadi tuh gue misalnya di titik ini nih om, di titik ini gue tuh mental-mentalan ternyata. Tapi mentalnya gue misalnya dari sini nih gini, gue ngeringkel, mental di sini ngeringkel. Tiba-tiba ngeringkel di map historinya. Waduh, beneran.
tanpa jeda keputus waktu Iya, berapa iya, menit. iya. Itu beneran lokasi sini misalnya 700 di sini 701. Lah, Beneran kayak gitu, beneran gak jeda. Jadi gue Nggak- mental sini. Itu agak banyak. Akhirnya lu lewat jalan yang benar. Menurut map benar menurut map benar. Terus ya udah akhirnya akhirnya tuh gua ngejabarin semuanya lah kalau si Lajo ini. Akhirnya dia mulai percaya lah ya. karena ngelihat ngelihat Apa ya Sobat Binor? Hujan. nah Belum jadi kayak ntar dulu nih hujannya kok mau membuat gua nostalgia ya. Iya, Kayak cerita dia nih hujannya nih. hujan. Awalnya gini nih soalnya. Merinding lagi gua. Aduh. Gua Emang- masih Tapi kadang orang tuh yang belum ngalamin tuh suka nggak percaya. Suka nggak kayak percaya, gini-ginian, betul. gitu. Kayak lu. bener Ya, plek kan? ketiplek kayak gua sebelum ngalamin. Iya benar. Bener-bener kayak cerita fiktif. Ya. Gue juga nggak ngerti sih, emang susah kali ya ngeceritain biar orang yakin tuh gimana. Tapi beneran kayak gitu yang gue rasain, beneran gak masuk akal, nggak bisa pakai logika, Benar. gak bisa. Kira-kira udah tuh tadi tuh gue udah ceritain segala macam. Akhirnya gue kayak nge-breakdown rute sama si Lajo, nge-breakdown rute dari yang terus habis itu si Lajo akhirnya percaya bahwa Sherlock gua ke ojek nih bener gue di Nako. Akhirnya udah oke, kayak mengiyakan lah kayak Iya. ya udahlah oke, let's say lu beneran di Nako Sherlock ojek. Akhirnya udah kita breakdown nih, udah terus akhirnya rutenya di cari segala macem. Akhirnya pokoknya panjang lah, pokoknya ceritanya gue juga agak lupa karena itu kayak ngulang-ngulang doang aja ceritanya sih. Iya. Akhirnya tapi yang agak aneh, map history gue tuh tracknya loncat-loncat Muter-muter ngeri-ngeri gitu ya. dan gue kan emang agak kurang hafal lokasi. Terus akhirnya mental dari arah Sukabumi. Maksudnya keluar Sukabumi? Enggak. Kalau menurut kata Lajo, gue tuh mentalnya ke arah Sukabumi. arah dari Sukabumi mau ke Kebun Jati, Oh. Jadi bukan dari arah puncak. bukan dari arah puncak. Oh, Sedangkan kan gue turun dari arah puncak dari Taman Safari. Jadi dibentarnya ke sana. Oh iya. Malah jadi gantian gue yang gini. Serius lu Jo? Gue malah jadi gantian. Serius lah. Malah dia kayak yakinin gue tuh. Wah, bener ini mah gue kesasar berarti Jo, kayak kena setan keder nih gue bilang. Bisa. Terus dia kayak gue ceritain tuh semuanya. Akhirnya ya udah, bukan kayak gimana ya, percayanya kayak cerita gue tuh kata dia make sense-nya berdasarkan sudut pandang dia gitu loh. Akhirnya udah make sense nih udah akhirnya. Nah terakhir tuh, ntar dulu nih ada yang aneh nih. Lu Sherlock beneran di Nako? Gue panggil istri gue, kasih tahu dah nih si gendut buntel satu nih, gue bilang. Dari kita Sherlock di Nako kan? Iya Om Jo, kata si istri gue. Iya dah, gue percaya kalau bini lu yang ngomong, lu soalnya tukang bohong, kata dia. akhirnya udah tuh. Nah, udah lu percaya kan anjing. Udah akhirnya nge-breakdown sebelum gua ke ke titik Sherlock. Dari titik yang ngeringkel sama dia dibongkar lah, jadi pakai yang view itu loh. Lu tau gak sih yang kayak View street. iya kalau diklik mapnya muncul iya. view 360 itu loh. Yang bisa kita maju. Iya, benar. Akhirnya gue ngasih tahu tuh, gue pokoknya muncul dari gang apa tuh sedetail itu gue ceritain. Soalnya kejadiannya kan masih anget banget, baru semalam. Lo investigasinya lewat yang 360 itu yang street ya. Itu akhirnya masih Lajo. Karena dia tuh cukup tahu lah jalan-jalan kayak gitu si Lajo ini. Udah akhirnya nge-track. Pas lagi nge-next gue bilang, Jo sumpah Jo gue lewat gang itu. Demi apa lu? Kata dia. Dia tuh ternyata udah pernah ke situ, ke Kebun Jati. Demi apa lu? Ya ampun Jo, demi lagi gue bilang. Gue masih kira gue bohong, beneran sumpah gue bilang. Gue dari gang itu. Lu tahu nggak Le? Apa tuh? Gang itu gang buntu dari hutan, kata dia. Waduh. Bener-beran Serius, buntu. Buntu Om, di view-nya nih emang beneran gang, tapi rawanya tinggi Om. Wah. Ada mungkin ntar bisa ditolong cariin deh buat kasih gambaran. Itu bener rawanya tinggi Om, tapi rawa kayak kering gitu kalau di foto di Google Map-nya. Itu Jadi nggak ada jalan gitu kayak Gak ada gitu ya. jalan. Itu pas lo ngeliat genderuwo tuh di situ. Enggak, yang pas masih kesasar itu yang. Apa yang gerbang? Jadi itu gua bukan. Jadi gua munculnya dari situ. Oh, munculnya. Munculnya. Iya.
munculnya dari gang yang buntu kata Lajo itu tuh Yang rawa. gang rawa hutan. Oh. Jadi gue muncul dari situ, tapi Masuknya dari mana? nah gue nggak ngerti tuh kan gue. Beda. Dia yang di mata gue saat itu Om, Ah. gue normalnya keluar gang aja, jalanan aspal, nggak ada rawa, nggak ada apa. Tapi yang anehnya gue muncul dari gang, lu serius dari situ? Jadi lu munculnya tuh kalau kita lihat jelas dari si Lajo bilang ini tuh jalanan buntu, itu kayak keluar dari rawa-rawa gitu. Iya. Gitu. Padahal nggak ada jalan. Bagi matanya, lu nggak gatel ya kata dia. Jo, gue jalanan normal kata dia, rawa-rawa kan gatel kena kaki. Itu ada jalan motor gitu kan. Itu beneran gue Jo keluar dari gang ini, gue inget banget, gue bilang kagak mungkin Le. Ya kan lu udah lihat map historinya Jo. Ya juga ya, dia lupa juga emang kampret tuh. Iya ya. Tapi aneh sih. Jadi itu dia yang akhirnya makanya kenapa Sherlockan gue. Jadi ternyata gue tuh yang anehnya gua harusnya ya kalau dari akhirnya sudut pandang dia, ya lu bukan Sherlock lagi di Nako, tapi di mata gua di Nako. Mungkin itu yang gue bilang ada orang nggak ngeliat gua. Iya. Berarti orang itu yang bukan orang. Nah, entah gue yang kayak beda dimensi tapi Iya. bertitik yang sama. Benar. Iya. Itu Dia gue kan nggak dia ngerti masuk ke tuh. dimensi lain. Iya, dia Bang Rifki ini lagi di dimensi lain ya. Tapi benar sebenarnya di copy N itu ya kan. Tapi dia di dimensi lain nih, makanya orang itu nggak ngeliat dia. Iya. Itu yang agak aneh tuh akhirnya. Udah. Cuman gue agak keselnya tuh jadi sama si teman gue yang Adit itu tuh. Udah HP gue rusak, gue mikirnya tuh masih kayak ini HP gue rusak nih gara-gara hujan-hujanan nih. Gara-gara si kampret nih gue pakai map gue bilang. Jadi gue nelfon masih ngomel-ngomel sama kampret tuh. Gue masih kesel tuh. Terus akhirnya di sisi lain si Lajo juga kayak emang ada ya setan siang hari kan? Masalahnya yang aneh HP gue beneran rusak Om LCD-nya. Tapi akhirnya bener apa? Rusak beneran rusak. Nggak, ya karena gue mau nunjukin map history sama chat gue. Tapi untungnya gue sering pakai laptop, jadi WhatsApp web gue masih nyangkut, si apa namanya map history gue bisa gue buka. Makanya gue tadi bisa nunjukin Sherlock gue sih ke lo sinkron ke laptop ya. Gue sinkron ke laptop. Udah akhirnya yaudah tuh masih pokoknya sampai malam gue malah masih nge-breakdown kayak lu yang lu rasain apa Le? Ya kayak normal aja Jo, gue bilang ada orang juga gini-gini. Cuman emang kayak jadi yang gue rasa kayak mental-mental gitu bener. Kayak gitulah pokoknya bingung gue juga jelasinnya. Dimasukin ke alamnya dia atau dimasukin ke itu. Makanya pelajaran buat sahabat Binor nih. Jangan suka apa sih kalau kayak gitu tuh kayak ngomongnya sih harus dijaga. Itu benar-benar gue habis kalau di tempat yang kalian baru pernah datengin gitu atau apa ya jangan, apalagi yang berhubungan dengan alam kan. betul bener banget sih itu. Ya contohnya ya Rifki ini. Tapi kan Bang Rifki ini untuk ya nenangin istrinya lah, Iya. dia mau kayak gitu kan ada tujuannya. Betul. Tapi ternyata masih diisengin juga ya kan walaupun ada tujuannya. Kalau posisi itu gua sama dia tahu kayak gimana. Mana Pai? Mana Pai? Tapi gue sempat kayak gitu, putus asa gue bener dah. Putus asa kayak gimana caranya gue keluar. Gak tau kenapa tuh gue ngomongnya keluar. Bukan gimana cara nemuin jalan tapi keluar. Jadi kayak secara mungkin alam bawah sadar gue tuh udah bilang lu tuh kesasar. Iya. Tapi guanya yang masih nggak rasa nggak kesasar, mungkin kayak gitu-gitulah. Tapi untung mungkin ya bukan mungkin itu bisa lah. Bini lu baca-baca kan. Iya, karena dibantu. Gua rasanya pas habis terakhir karena baca dibantu kursi. sama baca-baca Doa, itu. makanya. Doa. Kita tetap harus berdoa guys dimanapun, Kapanpun. mau ngapain, mau Iya. melakukan apa kita harus berdoa. Sholat. Sholat. Iya, jangan kayak gue tuh mampir ke masjid kira masa sholatnya kencing. Tapi kalau gua berdua sama dia siapa yang baca-baca? Gua lah. Pakai Google. Nah itu sudah tuh akhirnya gue melaju udah memutuskan iya gue disesatin sama setan keder nih apa ya. Oke gue udah intinya sasar itu yang gue munculnya dari rawa-rawa lah yang kayak gue ternyata berada ngerasa di Nako tapi pas gue Sherlock bukan di Nako. Terus akhirnya udah badan gue mulai gak enak. Gak tau gue ngerasanya kayak berat banget, berat segala macem.
Itu akhirnya emang seperti itu. Terus akhirnya gue akhirnya minta pijet gitulah. Gue nggak tahu sih namanya siapa, akhirnya gue minta pijet gitu, minta tolong nyokap gue panggilin dong. Gue rasanya sih masuk angin. Iyalah, 3 jam mau naik motor hujan-hujanan ya pasti masuk Iya, angin. gue akhirnya dikeroki. Habis diurut gue bilang, enggak ini harus dikerok. Oh yaudah sok silakan. Kerok. Yang dianya malah kayak, wah gitu-gitu kayak kurang lebih kayak gitu loh. Tapi enggak kayak gitu sih, kayak gitu. Amin titik terakhirnya dia ngomong, Mas dari mana? Dari mall. Ya kayak gitu lah akhirnya, Mas ini parah kata dia. Gue juga gak ngerti lah parah, gue kayak gak digambarin kayak gitu lah. Parah akhirnya. Mungkin dia tahu kali. Mungkin. Mungkin bisa aja. Akhirnya gitu segala macem. Lama loh itu. Dia sampai kayak gue tuh bayar, gue lupa lah berapa, pokoknya intinya waktunya kayak gue dikasih waktu 1 jam untuk pijet. Dia sampai rela ngelebihin dari waktu 1 jam. Itu di mana? Buat nyembuhin itu. Buat katanya buat netralisir gue. Itu di mana? Di rumah. Oh, Terus karena dia sampai, udah nggak apa-apa Mas. Ini bahaya katanya. Udah akhirnya emang pas abis segala kejadian itu malamnya tuh anak-anak di bengkel sih yang rasain. oh itu mijitnya sama siapa? Kita kenal? Enggak kenal orang dari luar. Oh, kirain sama yang orang bisa itu yang belakang. Bukan. Cuman dia kayaknya kayak bisa ilmu gitu gimana lah, gue gak ngerti. Terus akhirnya teman-teman tuh anak-anak suka histeris kalau lagi di garasi gua. Jadi garasi gua tuh buat jadi bengkel gitu. Oh iya. Dia suka entah ngelihat orang jalan, entah si Lajo ini nih kalau lagi ngambil makanan di dapur gua ada yang ngomong lapar Jo, tapi suaranya abang gua. Nah, abang gua sama gua lagi di garasi lagi ngobrol. Dia makanya pas lagi abis ngambil makanan, lah gitu. Apa lu, gua bilang. Ya pokoknya intinya abis kejadian yang gue kesari itu kayak ada kayak ngebawa Ngikut, ada yang Ada ngikut. kayak ada yang ngikut ya. Iya, cuman abis itu akhirnya gak lama abis di netralisir udah tuh mulai reda, cuman gak langsung hilang emang, cuman ada kayak proses perlahan akhirnya gitu. Begitu sih kurang lebih ceritanya. Ya, itu bukan cuman gitu, itu mah Iya, sampai dibawa ke dunianya. iya, gitu ke kan, sampai dunianya. Aneh, unik sih gitu. unik. Aneh, unik. Mungkin nanti Percaya nggak percaya. sama si produser kita nih Bems dibikin ilustrasi biar Iya. seru. Gambarin ini gang-gangnya begini nih. Iya, dibikin ilustrasi, jago dia jago. Iya, terus ada bikin. rawa-rawa, Iya, terus dia ada orang lagi naik motor tiba-tiba blus. Oh, Oke. Oke dong. ya mungkin untuk podcast kita Iya. ini kali ini tuh cukup seru tapi nggak masuk akal bagi orang yang belum pernah ngalamin iya, hal banget bisnis, ya kan. Kayak ketulah gue. Iya, sebenarnya- intinya ya ada pelajarannya juga sih. Iya, nggak boleh Tuh, nggak jumawa. boleh jumawa sampai terus sama di daerah baru tuh jangan merasa gua nggak takut nih sama Iya, ekonomi gitu. iya. Kapok gue. Mungkin Kapok kan kan, tapi sekarang percaya kan? Percaya tapi tetap masih ada jumawa aja, terkadang Iya. gue tuh bingung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan lu biasanya jumawanya di daerah sendiri. Iya, benar. Netting Tapi kalau motor. dari orang gue udah nggak gitu. Kapok. Nah, tapi Sobat Binor nih, Bang Rifki ini perlu diketahuin ya, ini montir hebat. Betul. Montir motor hebat. Montir sombong. Ya, beliau ini punya bengkel namanya Alvita Garage. Ya, Alvita kan? Garage. Follow. Nanti nama IG-nya apa, Bang? Alvita Garage _ Oh, Alvita Garage _ Iya. Nanti kita cantumin juga linknya di deskripsi YouTube kita, boleh ya? Nah, terima kasih loh. Ya, nanti tinggal klik aja itu, lihat. Wah, pokoknya kalau disettingin sama dia, mantap dah. Mau model kayak gimana bisa? Ya. Iya di gas terbangnya begini. Pokoknya di daerah Ciputat pokoknya Iya. ya, daerah Ciputat. Dekat yang Agung. Iya. Dia emang iya? Emang gimana? Masa kagak? Masa dia bilang, iya om, nanti gitu. Udah, mungkin udah jam 1:30 nih, waduh. Iya udah Udah apa? Udah nggak bisa pusing. ngomong ya. udah mana hujan ya kan? Iya. Aduh, Nih auranya jangan-jangan mengingatkan nih. iya nih cerita dia hujan. Ini kita masih dunia kita kan ini. Iya. Ini pulangnya kemana ya? Ya, mungkin cukup sekian ya Sobat Binor untuk podcast kita yang seru ini, nggak berasa waktu udah sejam nih kita podcast ya kan, totonya
Ya mungkin dari cerita Bang Rifki kita bisa ambil pelajaran yang tadi itu jangan Betul, dibawa betul. ya, dan ya, baca-baca lah kalau Baca-baca. Iya, baca-baca kalau di tempat-tempat, permisi lah kalau di tempat apa. Pokoknya ya sebetulnya makhluk-makhluk astral itu tuh ada di sekeliling kita pun ada di gitu. dalam Cuma kan kadang orang ada yang ya apaan sih gitu. Iya. Ini tahun berapa nih gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Udah tahun segini masih Iya, aja biasanya tapi ntar gitu ya. giliran di pluk gitu iya Iya, lucu. mari tapi gitu. Udah. Apa sih Tutup sih. Udah jam 1 ya lebih. sahabat Binor iya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Iya. Dan giveaway jangan lupa. Giveaway. Itu syarat dan ketentuannya ada di Instagram kita. Instagramnya sama di mana? Lihat kanan kiri prod. Nah, jangan lupa follow IG-nya Alvita Geret juga Alvita Geret. ya. Thank you. Oke. Oke sahabat Binor, makasih udah nonton video kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Iya. Dan ingat jangan nonton sendirian. Ya. Masih di channel kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Horor. Sampai jumpa. Bye bye. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan